Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku, Filan Pandi. Oke guys, hari ini aku akan men-sharingkan ke kalian semua tentang pengalaman PKL pertama aku di rumah sakit. Oke, selamat menonton. Oke, jadi cerita pengalaman PKL pertama kali aku di rumah sakit itu di kampus kita itu dimulai dari semester 2. Jadi dimulai dari semester 2 kita mulai dengan praktek keperawatan dasar seperti pasang infus, kemudian memasang oksigen, tanda-tanda vital dan lain sebagainya. Jadi kita harus dimulai dari dasar dulu baru ke yang paling gawat darurat seperti itu. Jadi PKL pertama aku di rumah sakit itu dimulai semester 2 di salah satu rumah sakit di kota Yogyakarta, itu di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi aku praktek bersama dengan teman-teman aku, kita dibagi dalam beberapa rumah sakit. Satu rumah sakit itu bisa 6, 7 sampai 10 mahasiswa, tergantung pembagian dari dosen kita. Jadi sebelum kita turun PKL itu atau praktik kerja lapangan itu teman-teman, kita melewati sebuah proses yang namanya ujian OSCA atau ujian OSCE. Jadi ujian OSCA ini kalau misalnya kita belum lulus, itu kita tidak bisa turun PKL di rumah sakit. Kalau misalnya kita sudah lulus, barulah bisa turun PKL di rumah sakit. Jadi ujian OSCE itu semacam ujian kompetensi, skillnya kita diuji, kemampuannya kita diuji, apakah kita bisa memasang infus, apakah kita bisa memasang oksigen dengan SOP yang ada, kayak gitu. Kemudian sebelum kita ke rumah sakit tentunya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya teman-teman. Jadi kita dibagikan buku panduan dari kampus tentang nanti tugas-tugas apa yang mau kita kerjakan, selesaikan di rumah sakit. Kemudian setelah itu kita sudah mempersiapkan diri, mental itu juga yang paling penting. Kemudian kebutuhan harian kita dari sabun dan segala macam. Kemudian pakaian-pakaian apa yang mau kita pakai itu sudah kita persiapkan di awal. Jadi ini juga sudah aku sharingkan di video aku sebelumnya, barang apa saja yang perlu kita siapkan untuk dibawa ke rumah sakit. Oke, kemudian waktu aku turun PKL itu di rumah sakit itu, jadi di sana bukan hanya dari kampus kita ya teman-teman, jadi di sana juga ada dari kampus lain, baik dari universitas maupun dari stika-stika, semuanya di sana. Kita kenalan di sana, gabung dengan teman-teman, kemudian kita bercerita, mengerjakan tugas bersama. Jadi di sana kita sudah kita dapat pengalaman baru, kita juga dapat teman baru dari berbagai kampus di kota Jogja. Jadi di sana teman-teman ada memang rumah sakit yang memang mempersiapkan asrama, ada rumah sakit yang memang tidak ada asramanya. Jadi mahasiswa yang praktek itu bisa ngekos di dekat rumah sakit. Kemudian harganya pun tidak terlalu mahal ya. Biasanya satu minggu itu 50.000 gitu. Itu di tempat aku waktu itu satu minggu 50.000 per orang. Itu kosnya, itu pun juga sudah lengkap. Di dalamnya sudah ada kasurnya, sudah ada selimut, bantal, lengkap, kamar mandi dalam dan sebagainya. Pokoknya terjamin lah ya teman-teman untuk ngekos di dekat rumah sakit. Nah, jadi biasanya itu hari pertama kita masuk PKL itu biasanya teman-teman ada yang namanya penyerahan. Jadi kampus kita menyerahkan kita ke pihak rumah sakit, kemudian rumah sakit menerima kita. Jadi ada penyerahan dan penerimaan itu di hari pertama. Dan terkadang di hari pertama itu teman-teman, itu kami sudah dibagikan shift. Biasanya sih kalau misalnya sudah penyerahan gitu langsung pulang semua mahasiswanya, mulai shiftnya besoknya. Tetapi kami punya waktu itu kita datang langsung, misalnya hari Senin nih kita penyerahan, penerimaan. Jadi hari Senin kita perkenalan dan lain sebagainya, pihak kampus memperkenalkan kita dan pihak rumah sakit pun memperkenalkan rumah sakit tersebut. Nah setelah itu, setelah penyerahan dan penerimaan, langsung kita dibagikan CI. CI itu namanya clinical instructor yang nanti akan memantau kita di ruangan. Jadi waktu itu
keperawatan dasar itu kami dapatnya di Ranap, di ruang rawat inap ya teman-teman. Jadi hari itu kami sudah langsung dibagi shiftnya, ada yang shift pagi, siang, dan malam. Kalau semisalnya selesai penyerahannya itu jam 12 atau sekitar jam 2 siang, berarti untuk yang nanti shift siang sudah dibagikan shift siang, langsung setelah penyerahan itu langsung shift siang kayak gitu. Kemudian untuk teman-teman yang shift siang tadi, semisalnya nanti di ruangan rawat inap tersebut nanti ada perawatnya, clinical instrukturnya, CI-nya itu akan membagikan teman-teman ke berbagai pasien gitu. Jadi akan diperkenalkan pasien ini penyakitnya A, pasien ini penyakitnya B, kemudian dibagikan kamu ada memang CI yang memang perawatnya itu bagi, CI-nya itu bagi, misalnya kamu mahasiswa ini, kamu kelola pasien ini ya, kamu kelola pasien, ada yang kita cari sendiri gitu. Jadi kita baca buku rekam medis, oh ini saya mau pilih kamar 1A, saya mau pilih kamar 1B, pasien ini dengan penyakit ini. Ada yang kita pilih sendiri, ada yang perawatnya yang membagikan. Kemudian untuk jaganya pun teman-teman, misalnya nih dari kampus aku ada 5 orang contohnya. Nah misalnya 3 orangnya itu di satu ruang Ranap, misalnya contoh ruang Mawar gitu. Dan itu teman-teman shiftnya itu tidak selalu dengan teman 3 tadi yang satu kampus, jadi kita gabung dengan teman-teman kampus lain, misalnya nama si A, si B itu gabung dengan kampus ini. Jadi di sana itu tidak ada yang namanya pengkotak-kotakan, entah kamu dari universitas mana itu shiftnya satu, kamu dari stikes mana shift satu, tidak, itu digabungkan satu. Untuk shiftnya itu digabung satu, jadi tidak ada pengkotak-kotakan, tidak ada perbedaan. Jadi semuanya tuh dianggap sama di sana. Kemudian tahulah teman-teman kalau misalnya masih awal itu kan masih gugup, kemudian tidak berani bertanya dan lain sebagainya, masih cemas, takut bertemu dengan pasien, takut dimarahi perawat senior gitu. Tapi ketika kita istilahnya tuh ketika kita sharing sama teman kita dari kampus sama atau kampus lain, itu juga membangkitkan semangatnya kita. Jadi usahakan itu gabunglah sama teman-teman yang memang punya karakternya tuh, kepribadiannya terbaik ke hal-hal yang positif, misalnya rajin mengerjakan tugas, rajin bertanya kepada perawat, rajin cari tahu apa yang belum diketahui dan lain sebagainya. Gabunglah dengan teman-teman yang seperti itu, yang memiliki jiwa yang memiliki niat kerja yang tinggi kayak gitulah. Jadi di ruang Ranap itu banyak hal yang kita lakukan ya teman-teman. Itu sudah di buku panduan apa yang kita lakukan. Yang pertama kita melihat, kemudian kita membantu, selanjutnya berkembang menjadi mandiri. Contohnya itu misalnya verbeden, itu kan mengganti selimut pasien, mengatur posisi pasien, kemudian suntik atau injeksi, pasang infus, kemudian masang oksigen dan lain sebagainya. Banyaklah itu sudah ada di dalam buku panduan yang diberikan oleh kamu. Kemudian nanti setelah kita kegiatan teman-teman, biasanya setelah selesai shift itu kita ada semacam ini ya teman-teman, kita ada absen sendiri. Jadi kita tuh wajib hadir, semisalnya kita jatah waktunya itu 1 bulan praktek di rumah sakit tersebut, itu harus hadir di setiap shift yang sudah dibagikan. Nah biasanya setelah selesai shift kita minta tanda tangan ke CI atau salah satu perawat yang bertugas saat itu sebagai pertanda hadir kita. Jadi gitu ya teman-teman, itu pengalaman pertama praktek aku di rumah sakit itu gimana ya kita bertemu dengan pasien, kemudian bertemu dengan teman-teman baru, banyak hal yang kita temukan, banyak hal baru yang kita temukan di sana, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat di sana kayak gitu. Yang penting teman-teman sebelum ke sana itu siapkan mental, jaga diri kalian, jaga kesehatan, dan jangan lupa ini yang paling penting adalah kode etik profesi. Kode etik keperawatan itu harus tetap dijaga di tempat kerja dimanapun kita praktek kayak gitu. Jadi teman-teman, gitu saja dulu untuk video dari aku. Silahkan komentarnya mau aku buat video apa lagi selanjutnya, and see you next time.